Iran baru saja mensabotase perjanjian damai yang membuat Trump dihadapkan pada keputusan mendesak. Setelah Washington mencabut blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai bagian dari perjanjian sementara antara Amerika Serikat dan Iran, Teheran mulai memberlakukan syarat-syarat baru untuk pelayaran kapal, menuntut izin 48 jam sebelumnya, dan menunjukkan kendali langsung atas salah satu jalur minyak paling penting di dunia. Apa yang seharusnya menjadi awal dari keterbukaan justru berubah menjadi manuver tekanan lainnya. Pengawal revolusi masuk ke pusat krisis. Laporan menunjukkan adanya ancaman terhadap kapal-kapal dan otoritas Iran. Di Selat mulai mengatakan bahwa tidak ada kapal yang boleh melintas tanpa izin yang sah. Sementara itu, negosiasi yang seharusnya berlangsung di Swiss ditunda. Lebanon kembali dibombardir oleh Israel setelah serangan baru dari Hizbullah. Dan Gedung Putih berusaha mencegah agar kesepakatan itu tidak menjadi kemunduran gratis di hadapan rezim yang menggunakan setiap celah untuk mengulur waktu. Trump mengandalkan kekuatan blokade, tekanan ekonomi, dan janji untuk mencegah bom nuklir Iran. Iran merespons dengan mencoba memblokir Selat Hormuz pada saat yang paling sensitif. Apa yang sedang coba dicapai Teheran sekarang? Mengapa Selat Hormuz menjadi senjata melawan Trump? Bagaimana Amerika Serikat akan bereaksi tanpa membiarkan kesepakatan itu mati di tangan para ayatollah? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Krisis mulai meningkat setelah Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan pada 18 Juni tentang penghentian blokade terhadap lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah tersebut merupakan bagian dari nota kesepahaman yang ditandatangani antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang dan membuka jendela negosiasi selama 60 hari. Secara praktik, Amerika Serikat mundur dari pengawasan langsung terhadap blokade, namun tetap menempatkan kapal-kapal militernya di wilayah tersebut untuk memantau apakah kesepakatan itu akan dipatuhi. Itulah taruhan Trump membebaskan jalur, menguji komitmen Iran, dan tetap memberikan tekanan yang cukup untuk mencegah perlombaan nuklir baru. Masalahnya segera muncul. Pada tanggal 19 Juni, Iran mulai memperlakukan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah izin politik dan militer. Otoritas baru Selat Teluk Persia mengumumkan bahwa kapal-kapal harus mengirimkan permintaan transit setidaknya 48 jam sebelumnya. Mereka juga mengatakan bahwa selama jendela negosiasi, mereka akan berhenti memungut biaya untuk keamanan, layanan lingkungan, dan asuransi yang terkait dengan penyeberangan. Ini tampak seperti sebuah konsesi, tetapi pesan sebenarnya berbeda. Teheran ingin mengontrol siapa yang lewat, kapan mereka lewat, dan melalui rute mana mereka lewat. Bagi pasar maritim, hal ini langsung menyalakan alarm peringatan. Karena Hormuz adalah jalur internasional dan bukan gerbang pribadi rezim Iran. Langkah ini juga menunjukkan adanya perpecahan berbahaya di dalam Iran sendiri. Sementara sektor diplomatik mencoba menjual gagasan bahwa jalur tersebut tetap terbuka, garda revolusi dan lembaga-lembaga yang terkait dengan rezim memperlakukan penyeberangan itu sebagai alat tekanan. Laporan tentang perintah agar kapal-kapal kembali, persyaratan izin, dan koordinasi dengan pasukan Iran telah meningkatkan risiko terjadinya penghentian secara praktis meskipun tanpa pengumuman resmi dan tentu saja tanpa penutupan total. Permainan ganda inilah yang membuat krisis menjadi lebih parah. Trump sekarang menghadapi titik terlemah dari kesepakatan tersebut. Terbukanya Selat Hormuz adalah kunci utama untuk menenangkan pasar. Pada 18 Juni terdapat 25 penyeberangan komersial melalui selat tersebut, jumlah harian tertinggi sejak April. Meskipun begitu, arus normal sebelum perang jauh lebih besar. Itu berarti kesepakatan ini sudah dimulai dengan kondisi kritis. Ketegangan di Lebanon menghentikan tahap berikutnya. Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan akan dimulai di Swiss dibatalkan setelah terjadi eskalasi baru antara Israel dan Hizbullah. Hizbullah menyerang pasukan Israel di selatan Lebanon. Israel membalas dengan serangan besar-besaran terhadap target kelompok tersebut di selatan Lebanon dan di lembah BKA. Dan situasi yang seharusnya membantu negosiasi justru menjadi hambatan tambahan. Iran mulai menuntut penghentian operasi Israel di Lebanon sebagai syarat politik untuk melanjutkan. Disinilah Teheran menggunakan Hizbullah sebagai alat tekanan dan Selat Hormuz sebagai pengungkit ekonomi.
Menurut pejabat Amerika, Israel telah menerima upaya baru untuk gencatan senjata dengan Hizbullah yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar. Namun situasinya tetap tidak stabil. Bahkan setelah waktu yang dijadwalkan untuk gencatan senjata, masih ada laporan serangan dan respon militer. Juru bicara militer Israel menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di selatan Lebanon dan akan terus beroperasi melawan ancaman. Hal ini membuat Teheran marah, memperkuat narasi Iran tentang pelanggaran kesepakatan, dan memberi rezim satu alasan lagi untuk menghambat proses negosiasi. Bagi Trump, risikonya sederhana. Jika Israel tidak mampu menjaga front di Lebanon dan Iran menggunakan situasi ini untuk melumpuhkan Selat Hormuz, maka kesepakatan tersebut akan menjadi sandera di dua medan sekaligus. Wakil Presiden menyatakan bahwa tidak ada uang yang akan diberikan kepada Iran hanya karena menandatangani dokumen. Menurutnya, setiap keringanan ekonomi akan bergantung pada langkah-langkah yang telah diverifikasi, seperti penghapusan bahan nuklir yang diperkaya dan penerimaan rezim inspeksi. Vance juga mengatakan bahwa Amerika Serikat berharap Selat Hormuz tetap terbuka tanpa pungutan dalam jangka panjang. Pernyataan tersebut penting karena menyasar inti dari krisis. Iran ingin bernapas secara ekonomi, namun Trump tidak bisa membiarkan rezim menerima oksigen sebelum menunjukkan perubahan nyata. Trump juga memperkeras nadanya. Dia mengatakan bahwa Iran datang ke meja perundingan karena kelemahan, bukan karena pilihan. Dan dia menulis bahwa Teheran tidak akan menerima uang selama jangka waktu 60 hari. Sebelumnya, dia sudah menyatakan bahwa inti dari kesepakatan tersebut adalah untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Itulah landasan dari seluruh tekanan ini. Tidak ada kesepakatan yang dapat diterima. Jika rezim itu mendapatkan waktu, mereka mendapatkan jalur laut, mendapatkan penjualan minyak, dan tetap menjaga jalan terbuka untuk membangun kembali program nuklir mereka. Negosiasi hanya berhasil jika pihak lain tahu bahwa kekuatan tetap ada di atas meja. Dengan menuntut izin, mengontrol rute, dan menjaga pasukan revolusioner sebagai bayangan di atas kapal, Teheran menciptakan situasi di mana mereka bisa memberitahu dunia bahwa selat itu terbuka, sementara pada kenyataannya mereka menakut-nakuti siapapun yang bergantung padanya. Ini adalah sabotase politik. Mereka tidak langsung membatalkan kesepakatan, tapi perlahan-lahan merusak kredibilitasnya. Itulah sebabnya respons Amerika harus cepat. Keterlambatan dalam kasus ini akan terlihat sebagai kelemahan. Gedung Putih berusaha menyampaikan dua pesan sekaligus. Kepada dunia, mereka mengatakan bahwa masih ada jalan untuk negosiasi teknis. Kepada Iran, mereka memperingatkan bahwa tekanan ekonomi belum berakhir. Kepada Israel, Trump meminta agar tetap tenang dan mencoba mendorong gencatan senjata di Lebanon. Masalahnya adalah rezim Iran justru hidup dari celah-celah seperti ini. Ketika api memanas di Lebanon, Teheran mendapatkan pembenaran. Ketika Selat Hormuz menjadi tidak pasti, Teheran mendapatkan alat tawar-menawar. Ketika pembicaraan tertunda, Teheran mendapatkan waktu. Penundaan negosiasi di Swiss menjadi tanda peringatan, karena menunjukkan bahwa kesepakatan itu masih belum pasti. Jendela waktu 60 hari bisa menjadi jebakan jika Iran menggunakan periode ini untuk mengatur ulang pengaruhnya, menjual minyak dengan tekanan yang lebih sedikit, dan mendorong perdebatan nuklir ke kemudian hari. Vance mencoba menjawab hal itu dengan mengatakan bahwa tidak akan ada uang tanpa verifikasi. Trump mencoba menjawab dengan mengatakan bahwa Iran sedang melemah. Tapi bukti sebenarnya tidak akan ada pada kalimat-kalimat itu. Itu akan terlihat pada selat yang terbuka, kapal-kapal yang lewat, ranjau-ranjau yang disingkirkan, dan rezim yang tidak lagi bisa memeras ekonomi dunia. Lebanon tetap menjadi titik panas lainnya. Hizbullah bukanlah pemain tunggal dalam permainan ini. Kelompok ini berfungsi sebagai instrumen tekanan regional yang terhubung dengan poros Iran. Ketika mereka menyerang Israel, itu memberi ruang bagi respons Israel. Ketika Israel merespons, Iran menggunakan konflik tersebut untuk menghambat negosiasi. Jika ragu, Teheran akan terus menguji lebih jauh. Hari ini rezim tersebut mewajibkan pemberitahuan sebelumnya. Besok bisa saja mewajibkan biaya. Setelah itu, mereka bisa memilih kapal mana yang boleh lewat. Dan ketika sebuah kediktatoran menyadari bahwa mereka menguasai jalur vital tanpa harus membayar harga, mereka akan mengubah pemerasan menjadi kebijakan permanen. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.